ada videonya. Kamu gak usah ngeles. Siapa ini perempuan berkebaya merah, Mas? Kenapa Mas minta asbak? Hey everything, thank you udah ke video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila! Gengs, mohon maaf ya, kayaknya belakangan ini jadwal upload kita suka kagak tentu. Kadang jam 1 siang, kadang jam 7 malam. Ya pokoknya di antara dua itulah ya, kalau nggak jam 1 ya jam 7. Makanya kalian klik tombol notifnya di bawah. Yang ada gambar belnya tuh loncengnya. Biar kalau ada video baru, jadi tim gercep langsung nonton. Mau jam 1, mau jam 7, terserah dah. Bukannya apa-apa nih. Kita sebagai manusia, terkadang kan emang udah punya rencana. Mau upload sesuai jadwal yang udah kita atur nih. Tapi ujung-ujungnya internetnya yang susah diatur. Dari dulu problemnya nggak kelar-kelar ya. Sampai udah pasrah gua ngadepin internet lemot begitu. Lah daripada ujung-ujungnya kita yang pusing. Yang penting kan sekarang udah ada nih. Video barunya nih udah ke-upload. Kita ngopi dulu kali bentar ya. Sama kopi yang bisa diatur. Apalagi kalau bukan Kopi Tubruk Gajah. Racikan warisan kopi tubruk sejati. Buat kalian nih para pecinta kopi dan cinta akan Indonesia, harus banget deh cobain kopi tubruk gajah ini. Karena yang namanya kopi tubruk itu khas Indonesia banget. Nah, kopi tubruk ini sebenarnya punya dua varian, gengs. Ada yang tubruk asli nih, dan satu lagi yang ini nih yang favorit gue, yaitu tubruk manis. Karena yang tubruk manis ini punya keunikan sendiri. Dengan kemasan namanya Duo Chamber, yaitu antara kopi sama gulanya itu terpisah, gengs. Jadi sini kopi, sini gula. Dimana jadinya bisa kalian atur deh tingkat kemanisannya sesuai selera kalian. Asik banget kan? Bener-bener bisa jadi lebih personal lagi nih rasa kopinya sesuai dengan taste lidah kalian. Karena udah terlalu banyak deh hal-hal di dunia ini yang udah kita kagak bisa atur. Jadi kalau buat masalah kopi, udah deh yang pasti-pasti aja. Atur semuanya dengan Kopi Tubruk Gajah. Langsung aja yuk kita buat. Kalian pisahkan dulu ya sachet kopi dan gulanya. Lalu potong bagian atas sachet dan langsung dikopiin aja alias tuang semua bubuk kopinya. Tuh, lihat deh. Tekstur dari kopi tubruknya itu benar-benar kelihatan dari bubuk kopi asli ya, gengs. Bukan kaleng-kaleng. Nah, abis itu ditubrukin aja langsung. Alias tuang air panas secukupnya dan aduk sampai rata. Dari sini aja wanginya udah semerbak ya, harum banget. Next, ini part yang paling gua suka yaitu digulain. Dimana kita bisa atur kemanisan sesuai selera kita. Kalian bisa ikuti keterangan yang ada di kemasannya mulai dari 25%. Kita cobain dulu, kalau masih kurang tambahin lagi ke 50%. Kalau masih kurang juga, bisa aja langsung ke 100%. Pokoknya suka-suka kalian aja ya, karena kan lidah orang beda-beda nih. Ada yang suka manis, tapi ada juga yang mungkin nggak suka terlalu manis. Makanya, kopi tubruk gajah yang tubruk manis ini benar-benar pilihan yang tepat banget deh. Karena manisnya bisa diatur. Nah ini, kopi yang manisnya sesuai selera gue. Bener-bener deh, kopi tubruk gajah. Sekali coba, nggak bakalan lupa. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Buat kalian yang pada nanya, kapan nih Mr. Stings-nya? Dari kemarin teman cerita terus. Iya, kalian pada bertanya-tanya. Ya udah, ku kasih Mr. Stings ya sekarang ya. Tapi jangan lupa join live. Nah gengs, ini gue udah ngebet banget. Mau cerita sebuah kasus yang udahlah rumit, drama, dan bener-bener definisi dari sinetron total. Kalian pasti gregetan banget ya denger kisahnya. Langsung aja udahlah ya. Nah, jadi pada tanggal 28 Februari di tahun 2012, itu ada seorang aktris muda berusia 29 tahun bernama Beijing yang statusnya pada saat itu lagi naik daun banget. Pokoknya bener-bener famous banget di kancah perfilman Tiongkok. Tahu-tahu ada berita kalau dia ini ditusuk sama suaminya sendiri, yang padahal suaminya itu tuh merupakan bilioner kaya raya bernama Zhou Chenghai. Nah, tentunya kejadian yang mengejutkan ini itu langsung jadi berita panas di dunia entertainment sana. Ya kemarin perkara ada artis KDRT aja tuh sama suaminya, hebohnya udah kayak apaan tahu. Apalagi ini sampai hilang nyawa orang. Serem banget. Tapi dibalik semua itu ada sebuah cerita yang gak mau gue spill dulu nih, pasti kalian gregetan. Apalagi kejadiannya si istrinya atau si Beijing ini itu baru aja memenangkan Golden Phoenix Award, yang mana itu merupakan semacam penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh China Film Performance Art Academy
Bisa dibilang kayak apa ya? Ya kayak macam piala Oscar. Atau kalau di sini tuh gengsinya kayak piala Citra tuh. Prestis banget. Namun di tengah-tengah kehebohan berita tersebut, ternyata terungkap sebuah fakta-fakta yang plot twist. Bahkan sempat dibilang, kalau yang dilakukan sama suaminya dalam menghabisi sang istri, itu adalah sebagai hadiah permintaan maaf kepada ibunya sendiri. Karena dari awal, sang ibu nih emang gak pernah setuju anaknya nikah sama Beijing. Loh kok bisa begitu? Tumbal apa bagaimana nih maksudnya nih? Tapi biar enak kita rentetin satu-satu yuk dari backgroundnya dulu. Karena pasti kalian banyak yang gak tahu siapa sih Beijing itu? Soalnya kan udah beda era nih. Nah, Beijing ini tuh dulu lahirnya di Tieling, Provinsi Liaoning pada tanggal 4 Juli tahun 1983. Sebenarnya dia hidup di keluarga yang standar-standar aja. Atau bisa dibilang ya kelas B ya. Miskin juga enggak, kaya juga enggak, ya berkecukupan. Ya mana sih dari kecil, Beijing ini memang sudah menunjukkan kalau dia punya bakat di bidang seni atau performance. Makanya sang ibu itu bela-belain hidup hemat supaya Beijing ini bisa ngambil les nari untuk mengasah bakatnya. Karena maksudnya dia di lesinya juga di tempat yang prestis ya, biar dapat koneksi-koneksi yang mantap punya juga. Ya sebenarnya mau di lesin di mana tuh ujung-ujungnya bakat dari sang anak juga ya. Ya mau mahal mau murah, kalau anaknya dablak mah dablak aja. Kayak gue dulu di Sempoain, di lesin Kumon, itu mahal tuh. Dan sampai sekarang otaknya masih tumpul-tumpul aja. Nah, waktu Beijing berusia 13 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Dan Beijing akhirnya ikut sama sang ibu, pindah ke kota Beijing. Jadi, Beijing ke Beijing. Nah, pada tahun 2022, singkat cerita lah ya waktu Beijing udah gede, dia ini keterima untuk kuliah di universitas namanya The Ventral Academy of Drama. Di mana kampusnya itu mencetak terkenal banyak artis-artis top dari sana. Termasuk beberapa teman sekelasnya dulu, gengs. Yang akhirnya jebolan dari universitas tersebut emang jadi artis-artis top. Macam kayak geng-gengnya Wenzhang, Bai Beihi, Tang Yang, dan lain-lain. Ya mungkin kalian pada rooming ya sama orang-orang ini ya. Itu siapa sih? Kalau kita kan sekarang taunya siapa? Jennie sama Taehyun aja ya. Coba lu tanya mama bapak lu yang dulu misalkan ngikutin film-film Mandarin tuh. Zaman-zamannya Legend of Condor Heroes, atau Siluman Ular Putih, atau Boboho, yang gitu-gitu lah di RCTI dulu. Pada tahu itu pasti bokap lu, iya bokap nyokap bahasanya, ibu bapak lu. Nah sama juga nih akhirnya sama si Beijing. Dia kan juga akhirnya jadi artis top no. Muncul di TV bahkan sebelum dia lulus kuliah. Jadi di tahun 2005, waktu masih di tahun ketiganya dia kuliah ya, Beijing ini sudah bermain film judulnya The Emotion. Cuma yang namanya merintis, namanya nggak langsung tau-tau melejit, dan bayarannya juga belum seberapa. Istilahnya dibayar nasi kotak juga udah happy. Yang penting dapat beberapa adegan sama scene gitu kan muncul di TV, udah girang. Ya namanya juga kepengen banget gitu jadi artis ya. Nah selain dia kuliah dan ikutan main-main film, dia juga kerja magang tuh di China Children's Art Theater. Ya pokoknya nggak jauh-jauh dari pertunjukan entertain lah ya. Dimana di tempat itulah dia dikenalin sama si Zhou Chenghai. Ya nanti jadi suaminya tuh. Karena memang si Zhou ini ternyata temennya Pak Direktur di teater itu. Ya ini jatuhnya teman Pak Direktur, kelasannya udah beda. Dimana memang pada saat itu si Zhou ini berprofesi sebagai pengusaha yang udah merintis banyak bisnis di usia muda. Selain itu dia juga terkenal suka main saham dan obligasi. Nah, abis mereka udah dikenalin berdua tuh, si Zhou ini langsung kesem-sem udah sama si Beijing. Yang padahal waktu itu, Beijing ini usianya 18 tahun lebih muda daripada si Zhou. Ya, bisaan ya si om-om nih liatnya muda-muda. Meresahkan deh, om. Ya udah semenjak mereka kenalan, Zhou mulai mendekati si Beijing dong. Dan dia naksir berat. Cuma masalahnya, Zhou ini dari awal nggak jujur sama si Beijing. Kalau sebenarnya dia ternyata sudah menikah dan punya anak. Cowok tuh anaknya tuh. Tuh kan bener-bener deh. Om meresahkan banget. Bisa-bisaan nih om-om girang nih. Bilangin istrinya nih ya, laporin ya nih ya. Apa? Jangan. Nggak mau dilaporin. iPhone 14 dulunya mana? Lah jadi kita bisa disogok. Nah selain si Zhou ini mengaku bujangan kepada setiap wanita, dia juga speak-speaknya ngaku cuma beda 5 tahun doang dari si Beijing. Lah bisa begitu ya, courting 13 tahun tuh berarti tuh. Aslinya kan bedanya 18 tahun. Tapi dia bilang, kita cuma 5 tahun doang. Ya soalnya gimana ya, waktu itu emang kelihatan mukanya masih muda-muda aja gitu. Mungkin masih cocok tipe-tipe om-om yang awet muda. Mungkin dia rajin skincarean kali. Kayak gue terlihat 15 tahun kan? Mulai nggak tahu diri. Lanjut aja ya. Nah suatu hari si Zhou ini ceritanya ngajakin si Beijing buat dinner cantik. Ya namanya
mau ngedate gitu kan, udah biasa tuh. Kita candlelight dinner ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi emang udah booking restoran yang mewah begitu. Cuma si Zoe ini nggak bilang-bilang. Maksudnya udah booking di restoran tersebut, jadi kayak mau surprise. Tapi ternyata di jalan, Beijing malah ngajakin si Zoe untuk pergi ke restoran sederhana, gengs. Tapi bukan restoran Padang ya, maksudnya ya. Rendang mulu si otak lu kalau lapar, ya. Maksudnya restoran sederhana tuh yang biasa-biasa aja. Dan di situ si Beijing ini malah neraktir Zoe semangkuk malatang namanya. Itu kayak sup kuah pedes gitulah kalau di sana. Lah, diperlakukan begitu ya. Si Zoe makin tersepona sama si Beijing. Dia anggapnya, ini cewek beda nih dari cewek-cewek sebelumnya yang udah pernah gue pacarin. Yang mana semuanya tuh pada matre. Cuma ngeliat duet gue doang. Beda sama nih si Beijing nih. Ya ala-ala cerita drakor, gengs. Ada laki tajir nih melintir. Macam Gu Junpyo. Ketemu sama Sancai. Tersepona mulu kita. Terpesona dia akan kesederhanaan si cewek ini. Yang berbeda dengan cewek-cewek lainnya. Tuh makanya kalian para cewek-cewek, kalau mau menggait laki-laki tajir, fix kalian kalau kencan pertama. Ajak-ajak ke restoran sederhana. Gak usah neko-neko lu mau candlelight dinner. Makan tuh kuah rendang sama es teh tawar. Macam anak kosan lagi tanggal tua. Ya udah dari situ pun mereka akhirnya semakin dekat. Dan Zoe ini emang basicnya sultan ya. Akhirnya ngasih hadiah nih ke si Beijing. Sebuah mobil mewah. Karena si Zoe ini udah merasa kalau inilah wanita untukku yang terbaik. Selain itu, Zoe ini juga ikut membantu untuk membiayai ibunya si Beijing. Sampai juga dia itu berinvestasi 1 juta yuan atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Supaya si Beijing ini bisa dapat peran di film-film drama. Jadi segitunya, gengs. Gak kaleng-kaleng ini bucinnya kayak Gu Junpyo. Buat kalian mana nih kemarin nih yang bangga-banggain tuh katanya lakinya beliin seblak malam-malam romantis banget, atau beliin Silver Queen waktu Valentine, terus ngasih hadiah ulang tahun teddy bear gede gitu beli di Cindy atau di Yayang. Mana tuh? Kalah semuanya sama si Zoe. Takut. Ya karena udah segitunya diberi ini itu, akhirnya Beijing ini juga gak kuat. Mana tahan, jadinya dia kelepek-kelepek. Resmi lah mereka pacaran. Yang kalau di FTV tuh pasti backsoundnya, cintaku kelepek-kelepek sama dia, sayangku kelepek-kelepek sama dia. Begitu. Ya Allah, freak banget sih gua. Karena adanya macam uang-uang pelicin tadi, setelah selesai kuliah nih, Beijing beneran langsung dapat peran di berbagai proyek. Yang salah satunya menjadi pemeran utama di sebuah film drama terkenal berjudul Blood Xianxi di tahun 2007. Dan karena sudah menjadi pemeran utama ya, nama dari Beijing sendiri pun melesat. Langsung terkenal sama masyarakat luas. Karirnya juga makin mulus. Sampai-sampai dia sempet loh main film bareng Andy Lau. Judul filmnya Seeing the Dragon on Lightning Armor waktu itu. Nah, buat kalian misalkan kagak tahu Andy Lau siapa sih, bisa nonton video yang ini nih. Ih, seru banget itu juga. Artis legend yang punya fans bikin emosi jiwa tuh. Ih, kalian harus nonton kalau belum. Pasti marah-marah lu nontonnya. Nah, pokoknya kalau si Beijing ini, waktu menjadi artis pemeran utama di berbagai project ya, kehidupannya udah langsung jet set. Dan setelah 2 tahun pacaran, karena mungkin ini hubungannya udah mulai serius, Zoe akhirnya ngaku juga soal umurnya dia yang asli. Dan statusnya sebagai suami orang. Ya siapa sih yang kagak kaget ngedenger berita begitu dari pacar sendiri, ternyata dia udah punya istri. Beijing bener sangat terpukul lah. Langsung dia nyetel, apakah aku telah melanggar hukum bila mencintai suami orang lain? ya dia berniat untuk mengakhiri hubungannya, gengs. Tapi si Zoe yang udah kebucinan, kagak mau putus. Dan di awal tahun 2008, akhirnya si Zoe ini datang membawa surat cerai ke hadapan Beijing sebagai bukti tanda keseriusannya. Dan anak laki-lakinya Zoe tadi, itu jadinya diasuh dan dibawa sama sang mantan istri. Yang istilahnya berarti Zoe ini udah jadi kayak cowok single aja gitu sendirian. Di situ si Beijing akhirnya luluh juga. Dan mereka akhirnya mendaftarkan pernikahan mereka di bulan Maret di tahun 2008 itu. Namun sebenarnya pernikahan tersebut tidak pernah direstui sama sang ibu dari si Zoe, atau mertuanya Beijing ya berarti ya. Udah deh sama bener ceritanya kayak ibunya Gu Junpyo. Mana setuju sih anaknya kawin sama Sancai. Tapi dari sini ada 2 kubu netizen yang ngikutin ceritanya, gengs. Gimana pun juga si Beijing ini kan udah jadi artis terkenal ya, pemeran utama. Pasti kehidupan pribadinya apalagi percintaan tuh dia kawin, itu nggak luput dari gosip-gosip dong. Nah, di kubu A, itu baik yang simpatik nih sama kisah cinta Beijing. Yang ala-ala apa ya, itu gadis miskin. Diangkat derajatnya, nikah sama orang kaya yang emang udah jodoh kali. Ya tadi ala-ala Meteor Garden, atau Pretty Woman dan begitu-gitu. Ya di FTV kan juga sering ya, cinta aku kecantol bos kaya raya, begitu judulnya.
Cuma dari kubu B nih, banyak yang beranggapan, Jodoh dari mana? Itu mah jatuhnya ngerebut laki orang. Sehat tuh pada komentar tuh ibu-ibu. Pelakor begitu dibilang jodoh. ya biasa aja kan, pada bergunjung tuh, pada berantem kan ke komentar-komentar netizen. Karena si kubu B ini tuh mikirnya, gak masuk akal lah, orang katanya kan mereka udah pacaran 2 tahun. Tapi masa sama sekali si Beijing gak tahu tuh kalau lakinya udah punya bini? Polos apa bodoh lu jadi orang lu? Udah pelakor mah pelakor aja bilang. Apalagi si Zhou ini kan statusnya pebisnis ternama tuh. Bukan sembarangan orang nemu di jalan. Atau swipe up kanan, swipe up kiri gitu di aplikasi. Ya masa iya teman-temannya Beijing kagak ada ngasih tahu kalau si Zhou ini sebenarnya udah punya istri? Udahlah, pasti si Beijing itu emang udah niat jadi orang ketiga. Ya cuma kan ujung-ujungnya sebenarnya hanya mereka dan Tuhan lah yang tahu ya sebenarnya. Jadi kita jangan main-main tuduh, main-main ngejudge aja lah. Kita dengerin aja udah kisahnya. Nah, walaupun banyak terpaan gosip-gosip begitu dan penolakan restu dari si ibunya Zhou, acara resepsi mereka yang super mewah pun akhirnya digelar juga. Sampai waktu itu, acaranya menjadi sorotan sebagai pernikahan artis Tiongkok termewah pada zaman itu ya. Ala-ala janji suci Raffi Nagita kali itu. Nah, dan setelah menikah nih, ibunya Beijing itu juga langsung dibeliin apartemen. Yang padahal ibunya tinggal sendiri, cuma dibelinya 3 kamar. Apartemennya juga bukan apartemen subsidi. Ya lokasinya juga nggak jauh dari apartemennya si Zhou dan Beijing tinggal. Istilahnya buat mertua yang udah jadi kayak ibu sendiri, harus dikasih yang numero uno juga nggak sih? Nah, biasanya kalau di Tiongkok tuh, kebanyakan kalau ini ada artis menikah dengan orang kaya, itu banyak yang memilih untuk meninggalkan dunia hiburan. Karena kan ya ngapain juga capek-capek gitu kan syuting sampai pagi. Lah secara finansial dia udah aman, tiap bulan dikasih jatah sama suaminya gede. Tapi ya nggak usah jauh-jauh di Tiongkok lah, di sini juga banyak yang begitu kan. Nikah sama pengusaha ya udah jadi ibu rumah tangga. Yang nggak ada yang salah sebenarnya. Itu kan preferensi orang masing-masing ya. Cuma dari kecil si Beijing ini, itu kan passionnya emang gede banget, niat pengen jadi artis. Jadi dia tidak mau tuh meninggalkan ke dunia keartisannya. Alhasil dia tetap melanjutkan. Cuma ya gitu sih, karena suaminya ini banyak berinvestasi di proyek-proyek film yang dimainkan sama si Beijing, alhasil suaminya ini punya kuasa untuk ngatur-ngatur semuanya. Misalkan di judul ini dilihat istrinya ada adegan mesra gitu di skrip. Kalau suaminya nggak ngizinin, nggak boleh. Ya itu adegannya bakal diganti, dihilangin. Ya walaupun si Zhou ini terkesan jatuhnya kayak ngatur-ngaturin terus ya. Tapi emang dia segitu bucinnya sama si istri. Dan memperlakukan Beijing itu bak ratu. Zhou ini sering banget beliin barang-barang yang mahal. Sampai masak buat istrinya tuh di rumah. Lah, kebayang nggak sih sebucin apa tuh laki? Sampai makin lama nih, karir Beijing ini kan di dunia perfilman semakin bersinar. Udah jadi top tier artis di sana lah. Berbagai penghargaan bergengsi pun udah dia raih. Orang dia sampai dinobatin jadi penerusnya Michelle Yeoh. Kalau kalian nggak tahu Michelle Yeoh siapa? Kebiasaan sih lu dari tadi nggak tahu mulu. Nonton FTV mulu lu ya? Adalah pokoknya itu Michelle Yeoh, salah satu artis Tiongkok yang namanya udah besar banget di dunia perfilman Hollywood sampai sekarang. Ya kalau cowoknya macam siapa ya? Macam Jackie Chan kali. Yang terkenal banget gitu loh sampai ke Hollywood. Nah tapi semua kebahagiaan, dunia yang glamour dan pundi-pundi uang yang selalu mereka tampilkan ya ke masyarakat, ternyata memang tidak seindah realitanya. Karena nggak lama setelah mereka menikah, karma pun hadir di antara mereka berdua. Di mana muncullah orang ketiga. Jadi sebelumnya, sekitar tahun 2009, pokoknya sebelum mereka akhirnya menikah ya, Zhou ini ceritanya kenalan sama seorang personal trainer gitu di gym, namanya Xiao Yu. Pas ngobrol-ngobrol nih, ternyata si Xiao Yu tuh bilang, ayahnya adalah salah satu pengusaha yang bernama Xiao Feng. Nah, Xiao Feng ini, itu namanya kayak semacam apa ya, disegani di dunia pengusaha. Tapi lebih kayak ke usaha-usaha ketua mafia begitu sih, gengs. Nah, si Zhou ini jadinya kan kaget, kayak, oh lu anaknya Pak Xiao Feng. Ya dirasa ada koneksi nih dalam dunia wirausaha. Ya mana tahu mungkin salah satu usahanya si Zhou itu ada yang kotor-kotor juga ya. Nanti bisa minta bantuan tuh ke bapaknya. Mereka berdua akhirnya sering ngobrol. Dan mendadak jadi sohib, brabro begitu. Ngopi dulu bro! Nah suatu hari, Zhou ngajakin Beijing buat fitness bareng yuk yang kita nge-gym. Disitulah dikenalin si Beijing sama Xiao Yu. Ya kan, si Xiao Yu emang PT di sana ya, personal trainer tuh di sono. Dan umurnya si Xiao Yu ini cuma setahun lebih tua doang dari si Beijing. Ya jadi mereka emang nyambung-nyambung aja tuh ngobrolnya. Orang akhirnya ujung-ujungnya si Xiao Yu ini diundang ke pernikahan mereka yang mewah tadi. Nah ya udah berarti mereka
bertiga istilahnya saling kenal banget kan. Abis si Beijing sama Zhou udah kawin, di bulan Februari tahun 2011, Zhou ini ternyata mengalami semacam kesulitan di bisnisnya. Sampai harus ngutang sana-sini untuk suntik modal. Nah dari situ tahu-tahu dia sering nih mendapatkan surat-surat kaleng yang berisi ancaman-ancaman gitu gengs. Sampai mobilnya dia, itu juga kayak dicoret-coret sama orang yang nggak tahu sama siapa, kayak ditandain gitu gengs. Ya makanya si Zhou kan ngerasanya takut ya, cemas dia. Mengira keselamatan dirinya sendiri dan keluarganya itu terancam. Merasa pusing, si Zhou ini curhatlah ke Xiaoyu. Nah pas denger ternyata si Zhou ini katanya diganggu sama orang-orang gak dikenal, Xiaoyu nawarin bantuan untuk make preman-preman dari bapaknya. Kan bapaknya diseganin tuh yang begitu-begituan emang. Ya Zhou seneng lah dengernya. Ada baiknya kan kenal nih, berarti nih kita bisa saling bantu. Ya udah, si Zhou ini lalu mengirimkan sejumlah uang dan barang-barang mewah untuk diberikan kepada bapaknya si Xiaoyu sebagai bayaran lah tanda terima kasih untuk menyelesaikan masalahnya. Tepatnya di awal dia tuh ngasih 500.000 yuan atau setara 1 miliar rupiah, guys. Terus barang mewah yang dia kasih itu berupa jam tangan, merek Patek Philippe, dan beberapa lukisan berharga juga. Yang pokoknya kalau di total-total kira-kira lah itu ya, nyampe lah 2 juta yuan, atau sekitar 4,2 miliar rupiah gitu, gengs. Dan meraja nih, abis itu, nggak ada ancaman-ancaman lagi yang datang ke rumahnya si Zhou. Aman udah. Yang mana si Zhou ini sangat berterima kasih jadinya. Bilang ke Xiaoyu, mantep banget emang bapak lu, thank you ya. Dikasih lah dia tuh hadiah tambahan karena seneng nih. Salah satunya si Xiaoyu ini diajak liburan bareng. Jadi Zhou, Beijing sama Xiaoyu liburan bareng tuh mereka. Wih, makin akrab udah jadi kayak kakak adik nih. Zhou langsung royal banget sama Xiaoyu dan menaruh kepercayaan yang tinggi banget ke dia. Nggak curiga apa-apa sama sekali. Emang orang kaya kalau udah seneng begitu kali ya. Beijing aja kan dikasih ini, itu tadi tuh. Lah pernah sih nih ya, si Zhou itu kehilangan jam. Harga jamnya 1 miliar. Merek Frank Muller soalnya. Dia taruh di locker gym. Jadi kan mau nge-gym ya, jamnya dilepas, ditaruh gitu. Pas balik-balik udah hilang tuh. Tapi akhirnya diikhlasin aja, ya udahlah. Bukannya misalkan lapor polisi atau gimana ya. Orang kaya begitu tuh. Ya mana sebenarnya yang ngambil? Ya si Xiaoyu. Karena udah menganggap si Zhou ini tuh gampang dibodoh-bodohin. Si Xiaoyu makin ngelunjak nih. Bukan cuma hartanya si Zhou aja yang dipelorotin, tapi baju istrinya juga dipelorotin. Alias dia selingkuh tuh sama si Beijing. Makin panas kan nih plot twist ceritanya kan? Nggak nyangka atau begini nih. Ya kalau dibanding-bandingkan gitu ya fisiknya, walaupun ojo dibanding-banding deh. Tapi antar si Zhou sama Xiaoyu, ya jelas sudah beda. Selain Xiaoyu lebih muda, badannya juga sispek, namanya juga pelatih gym. Ngomongnya atraktif juga, jago. Kebiasaan buat narik member biar join kali. Tapi emang ya, kalau masalah duit kagak setajir si Zhou. Kan tadi itu main fisik kita bilangnya ya. Nah pernah nih, waktu Beijing lagi syuting film di luar kota, Xiaoyu nyamperin ke sana, nginep satu hotel mereka. Dan ternyata si Beijing ini juga nggak puas ya jadi cewek ya. Udahlah dapet cowok kayak bucin sama dia. Sampai diceraiin tuh tadi istri pertamanya. Lah ujung-ujungnya selingkuh uga. Apa kabar dunia? Dan ternyata gengs, plot twist selanjutnya, semua masalah yang dialami sama si Zhou tadi, ya mulai dari ancaman-ancaman, terus mobilnya dicoret-coret, sampai bisnis yang sempat goyang, itu semua adalah konspirasi yang didalangi sama si Xiaoyu sendiri. Dan hal itu juga diketahui sama Beijing, alias mereka berdua bersekongkol. Boom. Pokoknya intinya buat mengeruk itu duit-duitnya dari si Zhou. Karena mereka menganggap si Zhou ini emang gampang buat dibohongin karena udah percaya sama mereka. Yang satu istrinya sendiri, dan yang satu orang udah dianggap sebagai adik sendiri. Nah, di bulan Mei 2011, mereka berdua akhirnya melakukan penipuan lagi. Di mana Xiaoyu bilang ke si Zhou, kalau bapaknya ini punya sebuah proyek real estate. Pokoknya ini proyek menjanjikan banget deh. Lu mau nggak invest? Ini untungnya pasti gokil, dijamin udah untung. Ya si Zhou yang basicnya udah percaya banget sama Xiaoyu ya. Akhirnya oke-oke aja. Nggak dicek apa-apa. Ngasihlah dia cash sebanyak 9,6 juta yuan atau setara 20 miliar rupiah duit semua. Semoga kita nanti punya duit segitu ya. Amin. Amin. Nah, tambah jor-jorannya lagi nih. Ditambahin lagi sama si Zhou nih dikasih mobil Audi A8 seharga 2 miliar rupiah waktu itu buat dia jual tuh mobilnya biar jadi duit lagi, nambah-nambahin cashnya tadi. Gokil nggak tuh? Nah, sementara buat menambah pengeretan kekayaan dari Zhou nih semakin dikeruk semua, Beijing ini bertugas untuk membuat jebakan Batman kepada si Zhou. Jadi dia menyewa kubu-kubu malam, terus disuruh nih ngerayu suaminya sampai mereka masuk tuh ke kamar hotel. Di mana diam-diam di kamar tersebut sudah disiapkan kamera tersembunyi. Ya si Zhou sebagai laki-laki ibaratnya kucing dikasih ikan asin, ya dilahap juga. Tapi jatuhnya berarti dia masuk tuh ke dalam jebakan istrinya sendiri. Yang mana video yang udah terekam itu akhirnya dipakai sama si Beijing untuk ngancam si Zhou buat bercerai. Kayak, kamu ternyata selingkuh dari aku, Mas. Ini buktinya ada videonya. Kamu gak usah ngeles. Siapa ini perempuan berkebaya merah, Mas? Kenapa Mas minta asbak? Mas tega.
tahu-tahuan aja perempuan bergaun merah. Itu film horor kan ya? Ujung-ujungnya pokoknya habis cerai si Beijing ini minta harta gono gini. Dengan jumlah yang tinggi pastinya. Ya tapi kan sebodoh-bodohnya si Zhou akhirnya dia mikir juga ya kenapa tahu-tahu ada video terekam begitu. Siapa yang ngerekam? Akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan ke polisi karena merasa dijebak. Dan abis itu si Zhou ini memergoki kalau Beijing lagi berduaan sama si Xiaoyu di sebuah hotel. Di momen itu si Zhou akhirnya tahu kalau ternyata Xiaoyu selama ini nipu dia nusuk dari belakang. Ya tapi kalau dari sisinya Beijing itu dia langsung beralasan kayak kan kamu duluan yang selingkuh. Kita juga udah mau proses cerai, makanya gue main gila terserah gue dong. Ya padahal dari dulu-dulu udah main gila ya. Nah tambah gregetannya lagi nih gengs. Udah digituin. Si Zhou ini masih berharap buat bisa balikan lagi sama Beijing saking dia tuh bucinnya. Ya tapi ternyata perasaan Beijing ke Xiaoyu itu juga bucin. Jadi ini cinta segitiga gitu. Illuminati. Apaan tuh? Duh repot banget lagi nih ceritanya, heran kita. Plot twistnya nggak disangka-sangka. Jadi riuh banget begini. Nah setelah Beijing ini mengajukan cerai, Zhou bahkan sampai datang ke pengadilan buat berusaha membatalkan permohonan cerai tersebut. Karena dia tetap mau mempertahankan pernikahannya dengan Beijing. Tapi Beijing malah menelpon si Zhou dan meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Sampai akhirnya Beijing ini bilang, kalau gue nih udah bersekongkol sama Xiaoyu, jadi lu stop bucin sama gue deh. Gue cintanya tuh sama Xiaoyu. Truk gitu. Mirisnya lagi, di saat mereka berantem nih, ibunya Zhou yang kondisinya emang udah tua ya, udah sakit-sakitan, itu lagi dirawat tuh di rumah sakit. Tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya dong. Jadi Zhou lagi berantem begitu, dapat berita kalau ibunya telah tiada. Wah, dia langsung riuh gitu otaknya ya, mikir aduh hidup gue berantakan. Dan memutuskan untuk menghancurkan aja lah semuanya. Soalnya dia akhirnya tersadar kalau selama ini ibunya tuh sampai dilupakan, lagi sakit begitu nggak menangin momen-momen terakhir, perkara dia sibuk aja ngejar si Beijing tuh. Yang padahal si Beijing juga ternyata kagak cinta sama dia. Padahal dari awal si ibunya ini, itu kan udah menentang anaknya buat menikah dengan si Beijing. Tapi si Zhou kagak mau denger. Yang ternyata berarti omongan ibu selalu benar. Makanya si Zhou jadi nyesel banget. Nah, di hari dia mendapatkan kabar kalau ibunya nggak ada, di hari itu juga si Zhou akhirnya mendatangi rumahnya Beijing dan menghabisi mantan istrinya itu dengan cara ditusuk. Dan setelah itu, Zhou juga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Biar semua sama-sama selesai. Udah muak dia pokoknya. Karena nih, kata-kata terakhir yang diucapkan sama si Zhou, itu dia bilang, Beijing terlalu kejam, aku sudah tidak tahan lagi. Jadi kayak miris banget gitu gengs. Sedangkan si Xiaoyu itu akhirnya divonis penjara selama 11 tahun. Karena sebelumnya kan Zhou melaporkan semua tindakannya Xiaoyu yang telah menipu dirinya. Gokil banget gak sih gengs kasusnya gengs? Riuh dan penuh plot twist banget. Mulai dari cerita menggapai cita-cita karir sebagai artis. Terus ditaksir lelaki super tajir. Yang padahal lelakinya juga udah bucin banget sama dia. Tahu-tahu selingkuh. Bersekongkol dan akhirnya kayak Romeo and Juliet. Kagak ada yang selamat, kagak ada yang bener. Yang bisa kita petik dari kisah ini. Pertama mungkin ya, jangan gampang percaya lu sama orang. Polos sih boleh, tapi jangan buru-buru amat. Kedua, setia lalu sama pasangan lu, jangan serakah. Dan yang ketiga nih, paling penting nih. Jangan ngebantah kata-kata emak lu. Berabe udah urusannya. Sorga di telapak kaki ibu. Tapi kalau kalian mau kunci sorga, biar gue doain asal kalian subscribe di bawah. Terima kasih ya semua udah nonton ya. Boleh juga dong minta like-nya. Pokoknya belum subscribe, di-subscribe dong, minta tolong. Terima kasih orang baik ya. Sampai jumpa lagi di kasus bisnis selanjutnya. Assalamualaikum.